apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Masih tetap ada sukacita di dalam hati kita? Haleluya, harus tetap bersukacita. Bersukacita bukan karena sesuatu yang baik sedang terjadi kepada kita, tetapi bersukacitalah karena Tuhan yang sudah memberikan kepada kita segala sesuatunya menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali akan belajar dan sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdirilah di jalan-jalan dan lihatlah serta tanyakan tentang jalan-jalan lama, manakah jalan-jalan yang benar, dan berjalanlah di situ dan temukan peristirahatan bagi jiwamu. Akan tetapi mereka menjawab, kami tidak akan berjalan di situ. Haleluya. Nah, ini di dalam kitab Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi Tuhan dan Tuhan mengutus Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel agar mereka segera bertobat dari pemberontakannya, ya. Jadi seorang nabi Tuhan diutus untuk memperingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat dari pemberontakannya, bertobat dari segala kejahatannya, bertobat dari perkara-perkara yang jahat yang mereka lakukan yang sangat-sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang menjadi respon dari bangsa Israel ini. Respon mereka adalah mengeraskan hati. Mereka mengeraskan hati dengan cara mereka tidak mau menempuh jalan Tuhan. Tadi kita sudah baca, mereka menjawab, kami tidak akan berjalan di situ. Nah, keinginan dan kehendak manusia, ya, kita juga masih manusia. Siapapun dia selalu saja berlawanan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Kalau menurut kita, menurut daging ini, kita mau hidup kita ini sebenarnya santai, ya. Terus kita melakukan apa yang kita mau, tapi kita mau supaya Tuhan tetap memberkati kita, mencukupkan setiap makanan, minuman kita, memberhasilkan setiap pekerjaan kita, apapun yang kita buat, perjalanan kita, kemanapun berhasil dan beruntung. Tetapi kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, tanpa perlu ditegur oleh Tuhan, tanpa perlu mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Semua kita pasti menginginkan hal seperti ini. Wajar saja karena manusia punya kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan dirinya. Tetapi tahukah saudara, bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaan yang berbeda dari makhluk lainnya, makhluk hidup lainnya, di mana untuk makhluk ciptaan yang lain Tuhan menciptakan dengan berfirman. Tetapi manusia diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Membentuk manusia itu dengan tangannya. Bahkan dia ciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Itu sebabnya Tuhan sebenarnya begitu menjaga ciptaannya ini supaya jangan sampai rusak. Karena itu adalah dirinya, citra dirinya ada di dalam ciptaannya. Dan selama Allah menjaga ciptaannya itu, tentunya dia akan berusaha menjaga sedemikian rupa supaya jangan sampai yang dia ciptakan ini melakukan sesuatu yang membuat gambar dirinya, ciptaannya ini menjadi rusak. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali justru manusia menjadi tidak taat. Menganggap setiap perintah-perintah Tuhan, bagaimana cara Allah menjaga agar ciptaannya ini jangan sampai rusak, dianggap sebagai beban oleh manusia sehingga manusia memberontak. Tidak suka dipelihara oleh Tuhan, tidak suka dijaga oleh Tuhan. Padahal di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-7 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Haleluya. Sedemikian besarnya tuntunan Tuhan, sedemikian baiknya Tuhan menyatakan ini, memfirmankan ini buat kita. Agar kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak mungkin Tuhan membawa kita ke jalan yang salah.
Kita yang seringkali dengan akal, logika kita sendiri, dengan ketidaktaatan kita menempuh jalan kita sendiri. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga di dalam Mazmur diingatkan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita sudah mulai miring ke kiri, jika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan kembalikan kita lagi kepada jalan yang lurus. Tuhan menuntun sedemikian rupa, tetapi kita harus mengakui Tuhan dengan hati kita. Mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Dan jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Kita melihat juga di dalam Amsal pasal 15 ayat 31 dan 32. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Karena sayangnya lah Tuhan kepada kita, ketika kita sudah mulai jauh dari jalan Tuhan, ada pukulan, ada teguran, ada hajaran, ada cubitan manis ya. Bahkan mungkin bukan hanya cubitan kecil, cubitannya sakit. Atau pukulan, kadang ada pukulan manja, kadang ada juga pukulan dengan cambuk. Bukan Tuhan ingin membinasakan kita, sama sekali tidak. Tetapi karena Tuhan mau mengembalikan kita, menuntun kita kembali kepada jalannya. Sebab itu Tuhan katakan bahwa orang yang mengarahkan telinga kepada teguran itu akan membawa kepada kehidupan. Haleluya. Yang kita tadi sudah mulai mereng ke kiri. Padahal Tuhan tahu di situ jurang ada di kiri. Kalau Tuhan gak sayang kita, biarin aja lah. Biarin aja dia masuk jurang. Tapi karena Tuhan sayang dan mengasihi kita, Dia kembalikan, Dia tuntun kita. Malah kita sering berontak, udah Tuhan aku mau ke kiri aja. Ya udah akhirnya masuk jurang. Padahal sebenarnya Tuhan mau lewat tegurannya, ya, lewat kekerasan yang kadang Tuhan harus lakukan bagi kita. Karena Tuhan mau mengembalikan kita ke dalam jalan kebenarannya. Haleluya. Orang yang dikasihinya itu dihajar. Bukan diajar saja, dihajar pakai H. Berarti harus melewati yang namanya rasa sakit. Ya, kalau itu berdasarkan perkenanan Tuhan, dikatakan kita adalah orang bijak. Teguran itu akan membawa kepada kehidupan dan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Tapi orang yang mengabaikan didikan, tidak mau ditegur sama Tuhan, tidak mau dididik sama Tuhan, dia akan membuang dirinya sendiri, tetapi orang yang mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Sebab itu bersyukurlah kalau Tuhan masih mau menegur kita lewat kesulitan, lewat sakit penyakit, lewat keadaan ekonomi, lewat apapun tantangan yang saat ini sedang kita hadapi. Kalau memang itu tujuan Tuhan untuk membuat kita kembali lurus jalannya, terima dengan sukacita. Jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan katakan Tuhan engkau jahat. Jangan katakan Tuhan aku sudah melakukan yang seperti ini. Kenapa Tuhan melakukan yang tidak baik kepadaku? Mari kita berbalik dan bertobat. Introspeksi. Mari datang kepada Tuhan. Kalau karena kelalaian dan kesalahan kita, maka bersyukurlah. Karena artinya Tuhan mau membawa kita kepada kehidupan. Haleluya. Tuhan tidak mau kita masuk ke jurang yang dalam. Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam kebinasaan. Sebab itu bersyukurlah. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-9. Kembali kita melihat di sini. Ini juga teguran kepada bangsa Israel. Dan sudah dinyatakan oleh Tuhan. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya bangsa yang bebal. Orang yang bebal yang tidak bisa dinasehati. Tidak bisa dibilangin lagi. Tidak bisa lagi diarahkan kepada jalan yang benar. Dia selalu pakai logikanya. Belum selesai orang
membicarakan apa yang menjadi niatnya, dia sudah membicarakan semua apa yang menjadi niat dan cita-citanya. Sehingga pemberontakan selalu ada di dalam dirinya. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak berakal budi. Dan sebelum sesuatu terjadi lebih buruk, kembalilah kepada Tuhan. Mungkin saat ini kehidupanmu ketika engkau memberontak belum terjadi apa-apa. Tuhan mengasihimu karena Tuhan mau engkau segera berbalik dan bertobat, menyadari semua dosa-dosa dan pelanggaranmu. Jangan sampai tangan Tuhan yang kuat itu. Dia adalah Allah yang lemah lembut, penuh kasih. Tetapi dia juga memiliki tangan yang kuat yang dapat membalaskan segala kejahatan. Dengan apa? Dengan penghukumannya. Jangan sampai itu terjadi teman-teman. Ketika kita ditegur dengan kecil, teguran-teguran yang manis. Berbaliklah dan bertobat. Kembali kepada jalan Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Sehingga Tuhan izinkan ini terjadi buatku, buat keluargaku. Maka Tuhan akan beritahu kepada kita, percaya Tuhan akan tuntun saudara. Tuhan akan berikan petunjuknya sehingga saudara dapat melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun manusia suka sekali memberontak kepada Tuhan, teguran dan peringatannya juga tidak dihiraukan. Ini tidak serta-merta segera Tuhan menjatuhkan penghukumannya. Ingat, Tuhan Allah kita tetap sabar. Karena apa yang Tuhan inginkan, dia menghendaki semua manusia yang dia ciptakan itu tidak mengalami kebinasaan. Amsal 19 ayat 25 dikatakan, jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Haleluya, haleluya. Ketika Tuhan menegur, kalau saya istilahkan dengan teguran-teguran yang kecil, langsung insaf. Langsung bertobat, langsung berbalik. Jangan sampai tegurannya makin besar. Apalagi seperti bangsa Israel sudah diutus seorang nabi yaitu Yeremia, tapi mereka tetap ngeyel dan tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Kami tidak mau melewati jalan itu. Sehingga untuk mereka-mereka yang tidak menghiraukan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan, siap-siap saja akan ada malapetaka yang besar, bahkan kesulitan demi kesulitan yang semakin besar yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi tetap saja Tuhan bukan menginginkan kehancuran dari umatnya. Tapi karena Tuhan menginginkan orang itu berbalik dan bertobat dari segala dosa-dosa dan pelanggarannya. Sebab itu mari kita pada saat ini siapapun kita, ketika ada perkenanan Tuhan, ada suara Tuhan yang kita dengar melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Allah. Mari kita belajar untuk introspeksi. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, berbalik dan bertobat dari segala jalan-jalan kita yang jahat. Dan lihatlah, karena ketaatan ini, pertolongan Tuhan juga pasti akan datang indah tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.